Kalau kita bicara Gunung Padang, biasanya orang langsung terpaku pada satu hal. Ini bangunan tertua di dunia atau bukan? Padahal menurut kami, pertanyaan yang lebih penting justru kenapa tempat ini terus membuat manusia modern seakan merasa tidak nyaman. Karena Gunung Padang bukan cuma soal umur batu, tapi soal cara kita memahami sejarah. Dan mungkin juga cara kita memandang leluhur kita itu sendiri seperti apa. Gunung Padang berada di Desa Campaka, Kecamatan Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Awalnya, luas situs ini diperkirakan hanya sekitar 900 meter persegi. Tapi setelah dilakukan pembukaan dan pemetaan di segala arah, utara, selatan, barat, sampai timur, baru terlihat bahwa struktur yang dibuat manusia itu luasnya mencapai kurang lebih 30 hektar. Dan itu luar biasa besar, dan ini menjadikan situs megalitikum terbesar di dunia. Bahkan kalau kita bicara aksesnya saja, ada 370 anak tangga yang harus dilewati dengan kemiringan sekitar 45 derajat. Panjangnya kurang lebih 110 meter untuk sampai di puncaknya. Ini bukan bukit yang dikepung batu. Ini seperti satu bukit yang dirancang sedemikian rupa. Yang sering luput dari pembahasan publik adalah proses penelitiannya. Sejak sekitar tahun 2012, Gunung Padang diteliti dengan pendekatan multidisiplin. Bukan cuma keilmuan dari arkeologi, ada juga peneliti dari geofisika, geologi, arsitektur, hidrologi, petrologi, geografi, filologi. Artinya, Gunung Padang tidak dibaca dari satu kacamata. Salah satu metode yang menarik adalah pengeboran menggunakan bor berselongsong. Jadi, ketika bor itu masuk dan diangkat, semua lapisan yang dilewati ikut terangkat. Dan yang ditemukan polanya sangat berulang. Batu, lalu tanah, lalu batu lagi, lalu tanah lagi. Pola ini sangat konsisten di banyak titik. Itulah yang membuat peneliti menyimpulkan sementara struktur bawah Gunung Padang bukan formasi alami, melainkan susunan buatan manusia. Batu yang digunakan di Gunung Padang disebut dengan jenis columnar joint atau sering dikenal dengan kekar kolom. Secara geologi, ini batuan alami dari perut bumi. Saat keluar dan mendingin, dia retak, membentuk pola garis-garis alami. Tapi Gunung Padang, batu-batu ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka disusun sedemikian rupa. Dan yang lebih menarik lagi, asal batunya tidak dari satu tempat. Ada yang berasal sekitar 5 km di utara Gunung Padang. Ada juga yang sekitar 2 km di selatan. Artinya ada perencanaan, ada perancang. Bahkan bisa dibilang ada arsitek di balik satu bukit ini. Peneliti kemudian mulai membaca Gunung Padang bukan sebagai tumpukan batu belaka, tapi sebagai bangunan masterpiece atau mahakarya adiluhung yang megah dengan keilmuan di dalamnya yang diciptakan oleh leluhur kita sendiri. Ada ruang-ruang kecil semacam denah-denah mikro. Memang hari ini kita tidak lagi melihat tiang dan atapnya. Tapi ingat, bukan berarti dulu tidak ada. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, yaitu usia. Lapisan termuda Gunung Padang diperkirakan sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Itu saja sudah lebih tua dari Candi Borobudur. Lapisan yang lebih dalam, sekitar kedalaman 2 hingga 4 meter, ditemukan indikasi usia sekitar 5.900 tahun sebelum Masehi. Artinya lebih tua dari piramida Mesir yang dibangun sekitar 2.500 sebelum Masehi. Dan ada pula asumsi lain yang menyebut usia Gunung Padang bisa mencapai hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Ya tentu saja, ini sangat bergantung pada kedalaman lapisan dan kandungan materialnya.
Karena itu sejak penelitian awal tahun 1979, interpretasi tentang Gunung Padang selalu beragam. Bapak Ali Akbar misalnya lebih menekankan pendekatan arkeologi dan ekskavasi. Ditambah lagi faktor sesar aktif Cimandiri dan Cikondang. Artinya, Gunung Padang itu sangatlah kompleks. Tidak bisa dibaca dengan satu kesimpulan cepat. Nah ini Kang, yang menariknya dari Gunung Padang itu kan dari tahun 1900-an itu kan sudah ada berbagai penelitian. Dan saya mungkin pernah mendengar dari para peneliti kelompok dari Turangaseta bahwa hampir bahkan hampir pernah disimpulkan Gunung Padang itu bisa dikatakan anti bencana dini lah, atau bisa dikatakan anti bencana gempa bumi seperti itu, karena ditemukannya ada 3 patahan besar ya. Di tengah-tengahnya itu ditemukan sebuah batu setengah lingkaran, ya bulat setengah lingkaran, di atasnya juga setengah lingkaran, di tengah-tengahnya itu ada batu yang bulat gitu. Jadi seperti dalam teknologi rumah Jepang kan, mereka di Jepang itu rumahnya bisa dikatakan anti gempa karena ketika itu tuh si bangunannya ikut goyang. Nah itu sama halnya yang ditemukan oleh kelompok atau penelitian dari Turangaseta, dan itu sangat menarik. Bahkan banyak juga ya Kang sudut pandang tentang Gunung Padang. Ya, saya besar harapan tuh ingin meluruskan bahwa tidak selamanya Gunung Padang atau penemuan atau apa yang diciptakan, dikreat oleh leluhur kita itu tidak hanya tentang logika mistika atau tentang spiritual saja, tapi menciptakan segala sesuatu tentang keilmuan, pengetahuan yang berguna gitu bagi kehidupan manusia Ya, sampai detik ini yang diturunkan kepada anak cucu kita. ya. Jadi Kang Isal tadi diskusi kita yang awal kan Gunung Padang itu kompleks ya atau lengkap, sangat lengkap. Tadi Kang Isal membahas tentang spiritual dan sebagainya atau lebih ke peruntukan Gunung Padang untuk acara-acara ritus atau upacara adat. Tapi kemarin beberapa tahun ke belakang saya pernah Gunung Padangnya langsung secara empiris atau secara pengalaman imersif ke sana. Ya. Jadi Kang Isal, di Gunung Padang selain peruntukan sebagai upacara ritual-ritual mungkin di zaman dahulu ya. Nah, Gunung Padang juga adalah sebuah observatorium Kang Isal atau balai pengamatan sebagai tempat untuk Oke. melihat langit dan peristiwa angkasa di waktu itu. Yes. Katanya seperti itu. Karena kemarin pas di sana datangnya itu pada malam hari dan ingin melihat ada bintang, 3 bintang yang sejajar ketika jam Oke. 12 atau jam 1 malam. Nah, berarti selain tadi dijelaskan, kan tadi ketika membahas yang lingkaran atau yang bundar itu yang namanya dorpal mungkin ya untuk Oh iya, iya ya Kang. alat penahan gempa kan ya, tadi menyebutkan Kang Isal. Nah, selain untuk apa ya, menetralisir ketika ada lempengan dan sebagainya kan tadi sesar lembang. Nah, si Doropal atau yang bundarnya itu aktif dan bisa menyetabilkan gunung padangnya itu tersebut. Iya. Selanjutnya selain fungsinya tadi itu untuk balai pengamatan atau observatorium atau teleskop lah bisa jadi seperti itu. Nah, jadi memang kebanyakan orang hanya beranggapan Gunung Padang itu cocok loginya atau disamakannya itu sebagai logika mistika atau hal yang mistis gitu. Padahal kan itu sangat tadi yang dijelaskan sangat-sangat detail, sangat-sangat jelas, sangat-sangat kompleks Ya. bangunan di megalitikum tersebut Kang Isa. Kan dari apa ya bisa dikatakan Kang Dian kan ketika melakukan penelitian di Gunung Padang itu banyak pendekatan, ada kan arkeologi gitu, geofisika dan sebagainya. Bahkan dari segi kosmologi juga bahwa terkenalnya Gunung Padang sampai detik ini kan sebagai teleskop gitu kan Kang. Tadi seperti kata Kang Ya, Dian sebutkan observatorium. melihat perbintangan. Kan tujuannya ketika sebuah ilmu pengetahuan itu di-create, mungkin ya di zaman itu bahwa orang-orang kan melihat dulu ke langit untuk menentukan arah, untuk Ya, bertani, apalagi nelayan benar, gitu kan. benar, Dan benar itu sekali. sangat masuk akal.
Jadi saya sih agak sedikit heran kenapa sih ketika ada situs megalitikum yang ditemukan di Nusantara atau khususnya yang di-create oleh leluhur kita, pasti langsung ini tempat pemujaan dulu tuh, di sini tempat peribadatan, tempat apa-apa. Kenapa tidak? Oh, ini tuh dulu perpustakaan termegah, katakan seperti Benar. itu. Atau bisa dikatakan coffee shop di situ. Intinya sebuah sebuah peradaban yang sudah sangat maju, tidak hanya sebatas spiritual saja. Itu salah satu fungsi, yaitu melihat perbintangan. Gila, ilmu kosmologi sekarang kan sangat-sangat fantastis gitu. Sedangkan dari umur Gunung Padang tersebut kan tadi Kang Dian menyebutkan lebih tua dari Mesir kuno, piramida Mesir kuno. Ya, ya, dalam penelitian bahkan bisa mencapai 25.000 Kang Isal. Lah dua iya, puluh lima ribu tahun sebelum Masehi itu, sebelum Masehi. Nah, sebelum jadi saya kan. ya, kebanyakan orang berasumsi selain tadi mengenai pandangan secara mistikalnya saja atau pandangan apa ya untuk acara ritus, itu juga penting ya secara spiritual dan sebagainya. Cuman ada fungsinya tadi, ada fungsinya. Gunung Padang itu kan ada fungsinya apa, untuk apa gitu. Peruntukannya untuk apa. Selanjutnya, pandangan keilmuan Kang Isal selalu berbeda-beda pengklaimannya itu. Ada yang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Ada yang berpandangan lebih tua dari piramida Giza, piramida Giza, Giza. atau eh lebih apa ya, lebih muda gitu. Jadi asumsi peneliti kadang berbeda-beda. Cuman logikanya Kang Isal seperti ini. Kalau misalkan di Gunung Padang itu tidak banyak ukiran seperti di candi-candi di abad 10 misalkannya atau abad 14 misalkan ya. Itu sudah ada relief, ada ukiran gitu. Kalau di Gunung Padang sederhana, hanya peletakan-peletakan, kebanyakan seperti itu. Nah kan itu mengindikasikan bahwa peradabannya itu lebih tua atau lebih dulu. Jadi si anggap candi atau situs megalitikumnya itu sederhana dari pola-pola bebatuannya itu tidak banyak Bebatuan. ukiran dan sebagainya. Kalau menurut saya sih itu sudah menjadi indikasi Kang Isal bahwa itu ciri bahwa Gunung Padang sudah sangat tua gitu. Selain dari penelitian uji laboratorium karbon dan sebagainya kan. Nah itu Kang, kan ini yang mungkin dunia belum mengakui Gunung Padang sebagai mahakarya masterpiece dari seorang manusia gitu, dari si sosok manusia itu kan. Katanya narasinya itu iya, kalau dilihat dari batunya itu lebih tua, cuman itu belum terbukti, katanya belum terbukti bahwa itu buatan manusia. Bayangkan Kang, tadi kan strukturnya itu benar-benar batu tanah, tidak batu, tidak gitu, tanah, tidak seperti itu, tapi benar-benar ada susunan yang dinamis gitu, batu tanah. Jadi kayak kita nembok lah, bata semen kan Ya seperti itu. benar. Ya. Bayangkan alam, mungkin saya kurang masuk akal Ya ya, walaupun ya. kalau secara alamiah, Kang Isal, kalau secara alamiah gak mungkin kayak percampuran seperti itu kan, percampuran silang. Ya, Jadi misalkan kalau batu ya tetap batu semuanya, kalau tanah kan semuanya tanah. Jadi itu tanah. sangat mengindikasikan bahwa itu memang ada intervensi dari manusia di zaman dahulu. Dahulu. Gitu Kang Itu. Isal. Ya. Terus ini Kang yang menarik, eh pernah diungkapkan oleh salah satu peneliti, namanya itu ya Stephen Oppenheimer. Dia itu seorang ahli genetika dan struktur DNA ya, dari Oxford Oke. University, Inggris. Ya. Nah, bahkan Gunung Padang ini itu dikaitkan dengan Atlantis yang hilang dari Oh plato ya, ya. tersebut. Ya, Ya. ini sangat menarik Kang. Dalam bukunya berjudul Eden of the East, The Dormant Continent of South Asia gitu. Menurut Oppenheimer, peradaban dunia berasal dari Indonesia. Menurutnya itu kan peradaban agrikultur Indonesia lebih dulu ada dari peradaban agrikultur lain di dunia. Cuman si Stephen Oppenheimer ini tidak berani atau mungkin belum waktunya mengklaim bahwa Atlantis yang hilang itu adanya di Indonesia. Namun
Dr. Dani Hilman dan Profesor Arsio Santos lah. Kan Arisio Arsio Santos Santos. itu seorang fisikawan nuklir dari Brazil ya, ahli geologi Oke. juga. Itu tuh senada dengan Dr. Dani Hilman bahwa Bapak Dani Hilman juga kan membuat sebuah buku yang berjudul Plato Tidak Bohong, Atlantis Pernah Ada di Indonesia. Bayangkan Kang, tahun segitu manusia yang katanya dulu mungkin zaman sekarang dianggap kuno, dianggap zaman batu, tapi bisa Primitif. menciptakan tapi bisa Ya. menciptakan sebuah teknologi. Kita bicara teknologi lah, jangan bicara apa ya, batu dan sebagainya. Tapi kan itu sebuah teknologi yang sangat maju di zamannya gitu. Apa karena berbeda dari bentuk fisik yang sekarang, tapi kan selama Hmm. fungsinya itu sama, kan itu juga disebut teknologi gitu. Zaman segitu Kang, bayangkan anjis. Ya, ya, Bayangkan ya. Ya. manusia sudah bisa Jadi logikanya menciptakan Kang itu. Isal, gini kan sebetulnya kalau kita balikan lagi ke zaman sekarang kan belum tentu manusia bukan mendiskreditkan atau apa ya. Tapi Ya. kan belum tentu manusia zaman sekarang juga bisa membuat situs megalitikum seperti itu lagi Kang Isal di zaman Ya. sekarang. Cara memindahkan batu dari tempat kan tadi ada beberapa kilometer ya dari utara dari selatan kan Ya, itu menggunakan zaman dulu menggunakan alat transportasi seperti apa bebatuan yang sangat besar gitu kan zaman sekarang juga ketika membuat menggunakan truk atau sejenis alat berat apakah bisa mengangkat bebatuan yang sangat berat itu Kang Isa disusun di bukit. Ini yang menarik, kita mungkin berpikir secara liar. Kan ada beberapa narasi bahwa Gunung Padang itu lebih tua dari Mesir kuno ya. Ya. Sedangkan Mesir kuno juga sampai sekarang misterinya itu belum terbuka bahwa batuan apa namanya andesitnya itu kan jauh ribuan kilo gitu Ya, dari si Gazanya. Apa Ya, ya. jangan-jangan nih? Giza, Jangan-jangan Giza. Jangan-jangan kan Gunung Padang itu lebih tua. Apa jangan-jangan nih para arsitektur di Mesir Giza itu mencari tahu, "Hei, Gunung Padang nih caranya mindahin batu sejauh itu gimana?" Mungkin mereka itu ngiblatnya ke Gunung Padang. Oke. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi sih. Itu keren kan? Bisa jadi. Bisa jadi ya benar-benar bisa jadi. Jadi anggap kalau eh sudah sangat terbukti secara luas, secara masif bahwa Gunung Padang adalah situs megalitikum tertua di dunia. Ya mungkin peradaban yang lain juga bisa meniru cara memindahkan bahan bakunya, terus Ya. cara membuat eh, piramid atau punden berundaknya kan. Seperti itu mungkin bisa jadi seperti itu Kang Isal. Sangat bisa seperti itu. Nah itu juga kan Kang, kita narasinya itu harus kuat dulu bahwa Gunung Padang itu piramid juga sama. Bahkan Oh, oke, oke. kan kan apa Stephen Oppenheimer juga menemukan sejumlah artefak itu, salah satunya itu batu piramid 3 sisi. Terus ada tembikar purba itu mirip pisau, terus pecahan keramik, terus artefak mirip kujang juga ada atau ditemukan Iya, oleh iya. Stephen Oppenheimer. Cuman nah ini yang mirisnya, yang sangat mirisnya itu bahwa beliau sedang mengangkat jati diri bangsa ini, tapi dibantah oleh para peneliti asli pribumi ini. Bayangkan, waduh, Iya, ya, aneh sih, aneh. Harus percaya lagi ya sebetulnya kepada jati diri bangsa kita, kepada leluhur kita Kang Isal. Yes. Nah, dulu itu kan di Gunung Padang Kang Isal ada namanya batu gamelan, ketika dipukul itu menghasilkan bunyi nung kayak alat musik gamelan kayak Bonang perunggu. gitu Ya, pan kayak bahan perunggu gitu kan. Teng teng kayak ada suaranya gitu sama. Terus ada ukiran kujang. Tapi itu gak tahu kalau yang itu yang mudanya atau gimana nya gak tahu sih. Cuman jadi keunikan tersendiri kan biasanya batu itu kan keras terus memang ini apa tidak berbunyi. Kalau ini ada bunyinya kan Ada keunikan juga bunyinya. Kang Isal. Itu. Terus, nah itu kan bahwa pojok kanan batu dan pojok kiri batu itu seolah nada dasarnya nada 1 dan ini lebih tinggi nada 3 dan nadanya itu sama gitu, klop gitu, frekuensinya sama. Bayangkan Ya. ketika orang sudah
selesai dengan dirinya, Kang. Sudah tidak memikirkan dirinya lagi, bahwasanya sandang pangan papan mah udah bukan pemikirannya lagi. Berarti kan Udah pemikirannya terpenuhi ya. sudah terpenuhi. Mm. Apalagi manusia Jadi yang berbelok. sudah bisa yang bisa menciptakan harmoni, bahwa orang itu sudah menjadi manusia yang paling paripurna sebagai manusia Oke. paling tinggi. Sudah bisa menciptakan, sudah Ya. bisa memikirkan ke buana kita, apalagi tata surya kan yang lebih tingginya. Itu Ya. sudah sangat manusia cerdas lah. Sangat cerdas Kang Isal, sangat cerdas. Sudah jelas tempat ini menyimpan kronik perjalanan leluhur kita. Hingga kilas balik membuka cakrawala bahwa kita pernah mendapatkan kejayaan di waktu silam. Kembalikan lagi sejarah leluhur kita yang sebenarnya. Gali dan pugar kembali bukti-bukti sejarah seperti arsip, artefak, dan sebagainya. Lalu hubungkan secara niskala dengan leluhurnya kembali. Jadi hubungkan kembali dengan leluhur kita sendiri. Gunung Padang mungkin belum selesai diteliti. Dan mungkin memang tidak semua pertanyaan harus cepat dijawab. Tapi satu hal yang mulai terbuka, leluhur kita bukan manusia yang tertinggal. Mereka memahami ruang, waktu, bahkan kosmos. Dan mungkin Gunung Padang bukan sedang meminta kita percaya, Kang. Tapi meminta kita rendah hati. Karena yang tertimbun selama ini bukan hanya batu, tapi ingatan kita tentang siapa jati diri kita sebenarnya. Untuk teman-teman Senandika, semoga pembahasan kita kali ini membuat Anda mempunyai enlightenment baru. Rahayu.